Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang baik yang Tuhan nyatakan pada kami. Untuk kami ya Tuhan, menyiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk diisi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh semua umat yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing secara live streaming. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kami. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini supaya pikiran dan perasaan kami menyatu dan fokus untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun dari tempat ini tidak begitu kelihatan dengan jelas, tetapi saya melihat bahwa ada orang-orang yang tetap setia untuk kemudian hadir di dalam kebaktian kita. Salam juga yang live streaming saat ini sedang berada di rumah masing-masing beserta dengan keluarga. Tentunya sudah menyiapkan diri dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Jangan sampai kemudian belum mandi atau masih berpakaian dari tempat tidur, atau mungkin masih ada yang di tempat tidur. Mulailah dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, sama seperti ketika kita pergi ke gedung gereja untuk beribadah bersama. Karena sesungguhnya ketika kita menyiapkan diri dengan baik, kita menghargai bagaimana karya dan campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pada saat ini kita akan berbicara satu tema yang menurut saya adalah menarik. Tidak tahu menurut Bapak Ibu semuanya menarik atau tidak. Saya harapkan menarik juga ya. Karena bulan ini adalah bulan pelayanan. Temanya di minggu ketiga ini adalah melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Perhatikan. Melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau melayani setan, ya dimusuhi setan, atau mungkin diberkati setan, tetapi dihancurkan setan juga. Tapi melayani Tuhan, maka diberkati Tuhan. Pertanyaan saya begini, apakah saya sedang memancing Bapak Ibu untuk menjanjikan kepada Bapak Ibu upah bagi Bapak Ibu yang melayani? Tidak. Saya tidak sedang memancing Bapak Ibu atau menjanjikan bahwa kalau Bapak Ibu melayani, Bapak Ibu akan dapat upah dari saya. Bukan. Berkat itu bukan urusan saya Bapak Ibu. Perhatikan ini. Berkat itu bukan urusan saya. Yang saya tahu ketika orang melayani dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh ucapan syukur, maka tidak pernah dibiarkan Tuhan. Amin. Coba renungkan ini. Yang saya tahu, ketika saya melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh ucapan syukur, maka Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Itu yang saya tahu. Tuhan selalu memberkati kehidupan saya. Nah, apakah dari tema melayani Tuhan, diberkati Tuhan, apakah saya sedang membawa Bapak Ibu seperti orang lain yang diberkati karena melayani dalam bidang tertentu? Mungkin ada yang melayani berhubungan dengan keuangan, melayani berhubungan dengan musik dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu kemudian dibawa satu pemikiran bahwa oh saya harus seperti dia. Kalau tidak seperti dia saya tidak melayani. Tidak. Sekali lagi, saya tidak sedang membawa Bapak Ibu untuk seperti orang lain dalam hal melayani. Karena sesungguhnya setiap orang diberikan karunia oleh Tuhan berbeda-beda. Dengar ini, setiap orang diberikan oleh Tuhan karunia berbeda-beda. Ada yang diberikan satu karunia, ada yang dua, ada yang tiga. Bahkan ada yang 5 mungkin. Sehingga serba bisa. Hebat gitu. Dia bisa khotbah, dia bisa musik, kemudian dia bisa memimpin, dia bisa menjadi guru, dia menjadi ini dan itu. Seabrek karunia yang diberikan. Tapi saya mau tegaskan bahwa setiap orang yang melayani diberikan karunia minimal 1. Setiap orang percaya. Tinggal kita mau kembangkan atau tidak, itu menjadi pertanyaan buat diri kita. Harganya di hadapan Tuhan adalah sama. Tuhan tidak pernah membedakan ketika orang memiliki karunia yang banyak, maka Tuhan lebih mengasihi orang yang karunianya banyak. Bukan. Atau ketika saya hanya punya 1 karunia sebagai seorang pendoa,
Dan Tuhan tidak menghargai saya. Bukan. Tuhan itu mengasihi kepada siapa saja. Dan ketika kita diberi karunia lebih, artinya Tuhan sedang memakai kita. Bukan untuk kesombongan. Bukan mencari penghargaan. Coba bayangkan, orang yang saat ini kemudian berada di media kita. Dia bekerja di belakang media. Dia memikirkan bagaimana supaya bisa didengar dengan baik. Dia memikirkan supaya bagaimana ketika pendetanya khotbah, wajahnya tepat pada kamera. Tetapi dia sendiri tidak pernah masuk kamera. Halo? Apakah Tuhan tidak menghargai mereka? Oh, Tuhan menghargai mereka. Itu sebuah pelayanan yang dilakukan. Kuncinya adalah ketulusan dan keikhlasan dengan ucapan syukur. Karena aku bisa dipakai oleh Tuhan dalam hal itu. Itu menjadi hal yang sangat baik. Maka pagi ini, mari kita bersama-sama akan belajar berkenaan dengan melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 8. Yang bawa Alkitab silakan buka. Efesus pasal 6 ayat 8. Silakan dibuka di situ, saya akan bacakan. Ada di sebelah sini ya. Kalau enggak di sini, di sini. Sepertinya banyak di sini. Ya, ini lihat di sini. Dikatakan begini. Kamu tahu bahwa setiap orang, dengar ini, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dengar ya, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia, Tuhan, ya, orang yang melayani maksudnya, akan menerima balasannya. Dari siapa? Dari Tuhan. Saya baca sekali lagi. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia, orang yang melayani itu, akan menerima balasannya dari siapa? Dari Tuhan. Apa yang melatar belakangi daripada kitab Efesus ini, khususnya di perikop ini? Ini menjadi penting supaya ketika saya berkhotbah ini arah daripada khotbah ini kemana, itu menjadi penting. Bapak Ibu Saudara, Efesus adalah termasuk surat yang ditulis Paulus ketika Paulus dalam penjara. Paulus di mana? Dalam penjara. Di mana? Di Roma. Di rumah sendiri, tapi dijaga. Tapi menjadi penjara Paulus. Jadi kondisi Paulus bukan berada pada kondisi yang enak. Bukan. Tapi Paulus sedang terpenjara sendiri. Tidak ada teman yang menemani. Tidak ada teman untuk ngobrol. Itu Paulus. Nah, di sini Paulus sedang membicarakan mengenai menekankan kesatuan umat. Perikop ini Paulus berbicara tentang taat dan kasih. Kalau kita lihat perikopnya dalam ayat yang kita baca, itu berbicara judulnya apa? Tentang taat dan kasih. Di ayat 1 sampai ayat 3, Paulus itu memberikan nasihat kepada anak-anak untuk taat kepada orang tuanya di dalam Tuhan. Jadi orang tua itu mendapatkan kasih dari anak-anaknya, tapi nanti orang tua juga harus membalaskan kasih itu kepada anak-anaknya. Itu wujud daripada ketaatan yang mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ayat 4, nasihat untuk bapak-bapak, nih orang tua. Kalau ayat 1 sampai 3 nasihat kepada anak-anak untuk taat kepada orang tuanya. Yang keempat, ayat keempat itu untuk bapak-bapak supaya tidak menyakiti anak-anaknya. Artinya berbuat kasih kepada mereka. Kenapa ibu-ibu tidak dibahas? Kan ibu ada yang protes nih. Mungkin yang sedang terjadi pada waktu di Efesus ibu-ibunya baik, tapi bapak-bapaknya tidak baik. Halo? Mungkin begitu ya. Mungkin bapak-bapaknya sikapnya kepada anak tidak bisa menjadi imam dalam keluarga. Mungkin sedang terjadi disfungsi yang begitu besar. Tetapi tanggung jawab seorang bapak tidak menunjukkan tanggung jawabnya yang benar dalam keluarga. Kemudian di ayat 5, di situ katakan nasihat kepada hamba-hamba agar taat dan tulus untuk mengabdi kepada tuannya. Bukan pada saat ada tuannya di situ dia bekerja begitu luar biasa. Pada saat dia sedang kuliah dan ada dosennya,
Dia mengerjakan dengan begitu baik. Dia memperhatikan dengan begitu baik. Tetapi ketika tidak ada dosennya, maka seenaknya saja. Ketika ada bosnya, dia sedang bekerja di kantor. Dia mengerjakannya dengan baik, dengan tekun, tepat waktu. Semua bisa diberesin. Bekerja dengan cemerlang. Tetapi ketika tidak ada bosnya, dia seenaknya saja. Maka dinasihati supaya hamba-hamba ini agar taat dan tulus untuk mengabdi kepada tuannya. Karena itu menjadi bagian penting dalam konteks ini. Nah, kemudian taat dan kasih yang dilakukan itu diwujud nyatakan dengan namanya pelayanan. Dan pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, yang kemudian bisa menjadi berkat di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan, dan berkat itu dari Tuhan. Maka pertanyaannya begini, apakah yang mendasari agar pelayanan itu diberkati Tuhan? Lihat di sini, apakah yang mendasari agar pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara itu diberkati Tuhan? Mari kita lihat yang pertama. Di ayat 6 tadi ya. Di situ dijelaskan dengan tegas kepada kita, di ayat 8 pasal 6 dari Efesus. Pertama adalah jangan didasarkan kepada keadaan seseorang. Pertama ini, pelayananmu, apa yang kau lakukan dalam hidupmu sebagai anak Tuhan, sekali lagi, jangan didasarkan kepada keadaan seseorang. Di situ ada dua kata penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kata sebagai hamba. Ada keadaan orang yang memiliki profesi dan jabatan sebagai seorang hamba, sebagai seorang doulos, sebagai seorang budak yang menjadi milik seorang pemilik. Hamba seorang pemilik yang memusatkan perhatiannya terutama kepada sang pemilik, kepada tuan, kepada bosnya. Ada ikatan dengan tuannya karena dia sebagai hamba profesinya. Yang berikutnya keadaan yang dibahas di situ adalah sebagai orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang eleuteros atau free person. Artinya orang yang bebas tanpa ikatan lagi dengan sang tuan dalam sebuah pekerjaan. Profesi yang membedakan satu sisi adalah seorang jomes yang mungkin kerjanya adalah di sebuah perusahaan, di sebuah rumah tangga. Dia ada ikatan yang tidak boleh sembarang keluar dari rumah itu, tidak ada kebebasan. Dan dia fokus kepada apa yang dikerjakan untuk menjadi orang yang baik kepada hambanya. Itu profesinya. Tapi ada orang sebagai orang yang merdeka, yang tidak lagi kerja dalam sebuah ikatan. Freelance. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Bagaimana kemudian kita melihat kondisi ini? Ketika seseorang melayani didasarkan kepada keadaannya, maka yang akan terjadi, orang tidak pernah akan melayani dengan tulus. Nah, mari kita lihat dalam konteks ayat 8 ini. Ini berbicara soal hubungan orang percaya dengan orang lain. Karena tadi di ayat 1, 2, kemudian 3, 4, 5 itu berbicara hubungan dengan anak dengan orang tua, kemudian bapak dengan anak, kemudian tuan, hamba dengan tuan. Ini berbicara hubungan orang percaya dengan orang lain. Berbicara soal kepedulian dalam sebuah tindakan tanpa membedakan status, profesi, jabatan. Karena orang percaya sesungguhnya adalah orang merdeka di dalam Yesus Kristus dari dosanya, tetapi sekaligus adalah seorang hamba, seorang doulos yang hanya fokus kepada pelayanan kepada Tuhan, yang hanya fokus pelayanan kepada Yesus, untuk meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Ini yang sedang dibahas di dalam ayat yang ke-8 ini. Jadi pandangan saya melayani karena melihat daripada profesi dan jabatan, maka kita tidak pernah akan melayani dengan tulus. Semua orang percaya tidak dibenarkan Allah karena perbuatan baik, Bapak Ibu.
tetapi mereka diselamatkan untuk dapat berbuat baik. Dan perbuatan baik itu adalah harus dinyatakan di dalam pelayanan. Maka kalau orang tidak mau melayani, orang lain tidak akan bisa melihat siapa kita yang sesungguhnya. Mari kita bandingkan dalam Matius 25. Di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Mungkin tidak ada di slide kita, tapi Bapak Ibu bisa buka Alkitabmu. Matius 25 ayat 35 sampai 40, saya akan bacakan. Dikatakan begini, sebab ketika aku lapar, kata Yesus, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka. Ini gambaran kepada Yesus. Dan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa, bukan? Jadi ketika Bapak, Ibu, dan Saudara melayani sesamamu yang saat ini sedang membutuhkan akan tindakan perilakumu kepada dia, sebesar apapun, tidak peduli berapa nominalnya, engkau sebenarnya sedang mengabdi dan melayani Tuhan. Ketika kita mengunjungi orang yang sakit dan mendoakan orang sakit, kita melayani Tuhan. Ketika kita say hello melalui WA kita, melalui telepon kita, maka kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita memperhatikan mereka, ketika kita datang dan memberikan senyum yang terbaik, berita yang baik, bagaimana beriman kepada Tuhan dan membangkitkan semangat orang yang sedang sakit, maka kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Ketika ada orang yang terpenjara, ketika ada orang yang sedang menghadapi persoalan dan kita kemudian datang memberikan semangat, dorongan untuk mengangkat kembali kebangkitan kehidupan mereka semakin lebih baik dan menuju kepada jalan yang benar, kita sedang melayani Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, apakah kita sedang berpikir profesi dan berkata, pelayanan ini bukan urusan saya? Dengar ini, apakah Bapak Ibu sedang berbicara mengenai profesi dan jabatanmu dan engkau berkata, itu bukan urusan saya? Halo? Pelayanan sesungguhnya apa yang kita lakukan kepada orang lain, sesungguhnya menjadi pelayanan, menjadi bagian pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak peduli apapun profesi dan jabatanmu di luar sana. Tidak peduli engkau kaya atau setengah kaya, setengah miskin, bahkan setengah hidup sekalipun. Tidak peduli. Tapi yang Tuhan butuhkan, engkau mau terlibat enggak untuk pelayanan bagi Tuhan? Mungkin kau sedang berkata, Tuhan, saya sedang sakit dan tidak berdaya secara fisik saya. Saya hanya gulang-guling di tempat tidur dan memandangi langit-langit seperti tidak ada pengharapan. Tapi ketika engkau berdoa kepada Tuhan dan engkau mendoakan gembalamu, engkau mendoakan tetanggamu, engkau mendoakan anak-anakmu, engkau mendoakan bangsa ini, engkau mendoakan pemimpin bangsa ini, Bapak Ibu sedang melayani. Saudara-saudara sedang melayani. Ketika engkau menjadi seorang mahasiswa dan kemudian ada orang-orang di sekitarmu sedang menghadapi persoalan dengan skripsi mereka, mungkin dengan tesis mereka, mungkin dengan makalah mereka.
Dan engkau sedang memberikan bantuan, bukan mengerjakannya, tetapi memberikan bantuan, inspirasi yang baik kepada sesamamu, supaya dia kemudian bangkit dan bisa menyelesaikan skripsi itu, dan makalah itu, dan tesis itu. Engkau sedang melayani Tuhan, kalau engkau lakukan dengan tulus. Mungkin saat ini engkau sedang melihat temanmu di asrama, dan kemudian dia tidak punya duit untuk makan, repot. Dia menangis. Kepada siapa tidak ada saudara, kiriman juga belum datang-datang. Dan mungkin setelah dikirim tidak cukup untuk membayar semuanya. Dan engkau patungan bersama dengan teman-temanmu dan menolong dia. Ini berkat dari kami semua untuk kamu. Engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sedang melayani pekerjaan Tuhan yang begitu hebat. Mungkin saat ini engkau punya suami dan sedang menghadapi persoalan, atau istri sedang menghadapi persoalan dengan sakit dia. Dan engkau memperhatikan dia, soal makan dia, soal minum dia, bahkan soal mandinya dia, karena tidak berdaya lagi. Dan engkau lakukan dengan tulus. Sambil engkau menyanyi, hati yang gembira adalah obat. Maka engkau melayani Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang dalam kondisi yang kalut, dan kau merasakan tidak mendapatkan sesuatu dari temanmu yang begitu dekat selama ini, dan kau begitu dijauhi oleh teman-temanmu. Tapi ketika engkau mampu mendoakan mereka, Tuhan berkati mereka, engkau sedang melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan sesungguhnya bukan karena keadaan kita enak kita baru melayani, saudara. Tapi sekalipun kondisimu mungkin tidak enak secara fisikmu, secara batinmu, secara pikiranmu, ketika engkau curahkan apa yang menjadi karuniamu kepada Tuhan, berikan yang terbaik kepada dia, engkau sedang melayani. Jadi pelayanan itu begitu luas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara saat ini sedang bosan dengan apa yang saudara kerjakan, padahal itu baik, maka saudara sedang tidak harmonis dengan Tuhan. Dengar ini. Jika saudara sedang saat ini bosan dengan apa yang saudara kerjakan, padahal itu baik, maka saudara sedang tidak harmonis dengan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bicara pada Tuhan. Nyenyuwun kalih Gusti. Tumungguling jonggo tumetesing waspo. Datang kepada Tuhan. Sampaikan jujur kepada Tuhan apa yang ada dalam perasaanmu dan pikiranmu. Dan kemudian bangkitlah untuk kembali melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Engkau bisa berdoa untuk orang lain. Engkau bisa mengunjungi temanmu dan engkau bisa curhat dengan mereka. Engkau sedang melayani Tuhan. Yang terakhir, mari kita lihat pelayanan yang menjadi berkat. Yang berikutnya di ayat 8b Efesus 6. Fokuskan kepada nilai rohani. Yang kedua, fokuskan kepada nilai rohani. Kalau tadi jangan melihat berkenaan dengan keadaan temanmu, profesi temanmu. Yang berikutnya adalah fokuskan kepada nilai rohani. Perhatikan kata Paulus di ayat 8b. Ia akan menerima balasan dari Tuhan. Ia akan menerima balasan dari siapa? Dari Tuhan. Paulus sedang berbicara nilai rohani, saudara, di sini. Nilai rohani yang akan diperoleh oleh setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, tanpa harus ada tuntutan dan tujuan fokus kepada upah. Tapi Tuhan sendiri tahu bagaimana Dia akan memberikan upah kepadamu, tanpa engkau harus menuntut. Tuhan akan memberikan upah kepadamu. Di ayat ini menarik. Kadang-kadang orang melayani ketika tidak ada sanjungan orang lain, kemudian dia begitu marah. Ketika ada orang yang kemudian tidak meninggikan dia apa yang telah dia buat, dia misuh-misuh, dia jengkel dengan temannya. Ketika kita melakukan sesuatu mungkin kepada pasangan hidup kita, kepada pacar kita, kepada tetangga kita, kemudian tidak ada balasan yang baik dari mereka, kita begitu dendam,
Kita mulai menceritakan kepada orang-orang lain untuk semua membuli orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Kalau itu yang terjadi dalam pelayanan kita, maka kita tidak sedang memproduksi nilai rohani. Kita sedang menghancurkan akan nilai rohani. Kalau kita bicara nilai rohani, itu bukan bicara penilaian manusia di dunia ini. Kalau kita bicara nilai rohani, bukan berbicara penilaian dari bos kita di dunia ini. Tetapi ketika kita melayani, nilai rohani itu dinilai dari bos kita yang di surga. Dinilai oleh Tuhan Yesus. Maka ayat itu berkata, Paulus katakan begini, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu tidak mendapatkan penilaian dari sesamamu, bahkan dari pendetamu, bahkan dari gembala sidangmu, bahkan dari ketua-ketua seksimu, bahkan saat ini engkau tidak pernah dinilai dari orang-orang yang dekat dengan engkau, engkau disepelekan. Kalau engkau memikirkan orang yang menyepelekanmu, engkau akan kecapean. Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagaimana Pak cara memulihkannya? Gampang. Karena ada yang gampang. Cari saja penilaian dari Tuhan. Halo? Cari saja penilaian dari Tuhan. Kalau engkau berikan dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan, Tuhan akan menilai engkau. Dan nilainya bukan di dunia ini, tetapi di surga. Kalau ada yang gampang, kenapa kita mempersulit diri untuk mencari penilaian manusia dalam setiap aktivitas dan pelayanan kita? Kalau kita mencari penilaian, sibuk dengan penilaian manusia, dan engkau tidak pernah akan dapatkan, engkau akan banyak kekecewaan. Kenapa kadang-kadang kita undur dari pelayanan? Karena salah satunya adalah karena kita mencari penilaian dari manusia. Kenapa kadang-kadang kemudian kita sebel dengan pelayanan? Karena kita mencari penilaian dari manusia. Termasuk kenapa kita sebel dengan suami dan istri kita? Karena kita sering mencari penilaian dari pasangan kita saja. Tapi kita tidak pernah mencari penilaian dari Tuhan yang Maha Besar, yang mengasihi kita. Sehingga kita tidak tulus kepada pasangan kita. Kalau semua kemudian kita orang percaya, kita fokuskan kepada nilai rohani, maka kita semua akan bisa menyelesaikan dengan baik dan melayani dengan baik. Saudaraku, apakah yang menjadi arah tujuan pelayanan Bapak Ibu dan Saudara? Upah dunia, sanjungan orang, penilaian orang, kesombongan diri, cepat atau lambat, kita akan kecewa. Kalau itu yang menjadi tujuan kita. Ada seorang atlet peraih emas PON 20 Papua dari Ciamis, Jawa Barat, bernama Dea Nazira, umur 17 tahun. Dia viral karena pulang itu naik bus umum ke kampung halamannya dari Bandara Bandung. Isu yang